Tidak lagi. Udah, mulai. Oke, bentar. Bentar, Bobby udah masuk belum? Udah 5. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarjana MPM 2213032052 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai ideologi. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dijadikan sebagai acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana persatuan bangsa. Selanjutnya, mengapa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tempat kompas. Demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijadikan leluhur oleh setiap warga negara. Selanjutnya, contoh kasus, adanya kasus anggota OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang menyerahkan senjata dan amunisi yang bertujuan untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI, serta adanya rasa ingin merdeka sendiri. Cikal bakal munculnya Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat OPM karena perlawanan atas penduduk pemerintah Indonesia di Papua yang sejak awal menggunakan pengaturan politik yang disertai aktivitas militer yang ketat. Hal ini tentunya berlawanan dengan sila yang terkandung dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam penyelenggaraan peraturan politik di Papua, pemerintah Indonesia tidak mengedepankan pendekatan yang bersifat lebih humanis dan terbuka. Melakukan pengaturan politik dengan aktivitas militer akan berpotensi mengabaikan hak yang dimiliki masyarakat, dan tentu ini berlawanan dengan nilai dari Pancasila sebagai ideologi nasional. Selanjutnya, solusi terkait gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam pembangunan nasional untuk dapat menyelesaikan konflik internal antara pemerintah Indonesia dan OPM, tentu perlu dicari titik tengah yang dapat diteranding, yaitu masalah komparatif yang disepakati kedua belah pihak agar dialog dapat berjalan efektif. Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan konflik tanpa campur tangan asing, sehingga penyelesaian konflik yang terjadi murni merupakan hasil musyawarah antara pemerintah Indonesia dan Papua. Karena banyak masalah muncul dalam kehidupan orang Papua yang menyebabkan ketidakpuasan dari kalangan orang Papua. Dilihat dari rencana resolusi konflik yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia, kepentingan utama Indonesia adalah mempertahankan wilayah Papua yang merupakan bagian untuk mengakhiri serangan gerakan Papua Merdeka atau OPM daripada mengadakan referendum terhadap OPM. Pemerintah Indonesia adalah partai politik yang memiliki kekuatan tertinggi dari OPM. Di sisi lain, berdasarkan budaya dan sejarah, mereka tidak mengakui wilayah Papua sebagai bagian dari negara. Sekian dari presentasi saya.
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih. Lagi Pandu, Burandu, mana PPT lo? Kalau di Apa? Pandu, mana PPT lo? Ada di grup. Ini dulu, keluar dulu. Keluar dulu ini. Hah? Iya, keluar